Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ani Nopianti, asal dari Kota Bekasi. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 1 di Universitas Swadaya Gunung Jati, Cirebon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sehat semuanya? Alhamdulillah Bu sehat. Alhamdulillah sehat Bu. Alhamdulillah semuanya kita masih diberikan kesehatan ya sampai sekarang masuk di tanggal 19 Juli 2021. Ya, sebelum acara pembelajaran ini dimulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu kepada ketua kelasnya, Asrijal. Silakan dipimpin doanya. Oke, baik Bu. Teman-teman, sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, untuk pembelajaran kali ini adalah mengenai apa nih? Yang pertama, kalian sudah tahu belum? Yaitu materi teks laporan hasil observasi. Sebelum Ibu mulai, silakan kalian mengisi absennya yang sudah Ibu kirim pada Google Classroom ya, atau kalian bisa mengisi pada chat kolom Zoom Meet ini ya. Oke. Yang pertama adalah kita sekarang akan teks laporan hasil observasi. Ada yang sudah pernah dengar belum? Apa sih teks laporan hasil observasi itu? Teks observasi ialah teks yang berfungsi untuk menjelaskan suatu objek yang telah diamati. Ya, suatu objek yang diamati. Di dalamnya ada berupa fakta-faktanya ya, yang dijelaskan semuanya. Ya, jadi dari teks laporan observasi itu kita tahu apa yang nanti kita akan amati, gitu ya. Jadi seperti kamu yang sekarang baru masuk nih ke SMA Negeri 20 Kota Bekasi, kamu sudah bisa mengamati nih sekolahnya, kelasnya, teman-teman kamu, nanti kamu berkenalan dengan guru-guru kamu. Nah, dari situ kamu secara tidak langsung kamu sudah mengamati. Nah, dari pengamatan itu nanti kamu akan bisa membuat sebuah laporan hasil observasi gitu. Dan walaupun itu diri kamu sendiri ya. Nah, seperti itu ya contohnya ya. Di sini Ibu izin untuk present dulu. Kita mulai pada yang tadi sudah Ibu jelaskan adalah pertama materi pertama kalian di SMA adalah teks laporan hasil observasi. Ya. Lalu di sini KD yang akan kita pelajari pada hari ini adalah 3.1, yaitu mengidentifikasi laporan hasil observasi yang dipresentasikan secara lisan maupun tulisan. Nah, adapun indikatornya di sini yang pertama adalah menentukan isi pokok dalam teks laporan observasi. Yang kedua, menentukan struktur yang ada dalam teks observasi tersebut atau biasa kita sebut adalah teks LHO singkatnya ya. Itu. Nah, adapun tujuannya setelah kita mempelajari ini, kalian diminta untuk dapat mengidentifikasi nih teks laporan hasil observasi, cara terampil dan interpretasi isi teks laporan observasinya dengan menunjukkan kedisiplinan kalian dalam nanti belajar, tanggung jawab kalian, bagaimana kalian menuangkan ide, menuangkan solusi dalam permasalahan yang nanti akan Ibu berikan. Nah, kalian bisa di sini dituangkan semua dalam kerja kelompoknya. Itu tujuannya ya. Intinya kalian dapat mengidentifikasi teks laporan observasi. Nah, apa itu teks laporan observasi? Tadi sudah dijelaskan oleh Asrijal. Ya,
Ya, Zal, apa bisa diulang lagi, Zal, tadi, Zal? Baik, Bu. Teks observasi ialah teks yang berfungsi untuk menjelaskan suatu objek yang telah diamati. Nah, satu objek yang sudah diamati. Nah, di sini yang akan kita bahas nanti adalah satu, pengertian laporan hasil observasi yang tadi sudah disampaikan oleh Asrizal. Yang kedua, ada ciri-ciri teks LAHO. Yang ketiga, ada fungsinya dari teks laporan hasil observasi. Yang keempat, ada tujuan dari teks laporan hasil observasi. Yang kelima, yaitu terakhir, ada struktur teks laporan hasil observasi. Nah, ini ya, tadi ya, teks observasi adalah teks yang memberikan informasi secara umum tentang suatu berdasarkan fakta dari hasil pengamatan secara langsung. Bisa dipahami ya di sini ya? Dari kata pengamatan langsung yang tadi Ibu berikan contoh, kalian masuk ke SMA 20 nih. Kalian melihat sekolahnya seperti apa. Nah, kalian kemarin sudah mengadakan pra-MPLS ya. Seperti itu udah ada pra-nya dan kalian udah tahu nih kakak-kakak kelasnya. Kalian sudah bisa membaca atau kalian juga bisa, oh ternyata observasi saya nih ada nih di sini gitu ya. Nah, yang kedua silakan siapa yang bisa menyebutkan ciri teks laporan hasil observasi. Saya, Bu. Silakan. Ciri-ciri teks laporan hasil observasi yang pertama itu ditulis secara lengkap dan sempurna, bersifat objektif, global, dan universal. Objek yang akan dibicarakan atau dibahas adalah objek tunggal. Ditulis berdasarkan fakta sesuai pengamatan yang telah dilakukan. Informasi teks merupakan hasil penelitian terkini yang sudah terbukti kebenarannya, dan tidak mengandung prasangka atau dugaan yang menyimpang atau tidak tepat. Saling berkaitan dengan hubungan berjenjang antara kelas dan subkelas yang terdapat di dalamnya. Tidak adanya bagian penutup dari penulis. Penulis hanya melaporkan apa yang dilihat dan diketahuinya berdasarkan hasil analisis serta observasinya. Ya, jadi ada berapa itu? Ada 8. Ada 8 ya. Nah, sini. Nah, ini Ibu singkat nih yang tadi disebutkan oleh Aziza ya. Terima kasih, bagus sekali Aziza. Nah, teks ciri-cirinya, jadi Ibu rangkum. Jadi ada objek, ada faktual, ada penelitian, dan ada objek tunggal. Ya, objektif di sini adalah laporan yang ditulis sesuai dengan keadaan dan tidak memihak. Jadi benar-benar apa yang kamu lihat, apa yang kamu observasi, itulah laporannya. Yang kedua ada faktual. Di sini laporannya berisi informasi yang apa adanya, bukan rekayasa, bukan diada-adakan, atau bukan pula jadi opini atau pendapat penulis, ya. Lalu penelitian. Segala hal yang dilaporkan merupakan hasil penelitian yang terbukti kebenarannya. Berarti adanya fakta di sini ya. Yang terakhir adalah objek tunggal, fokus hanya pada suatu objek yang diamati. Jadi misalkan kamu menggemari motor, kamu mengamati sebuah motor, misalkan contohnya motor Honda. Nah, dari motor Honda itu kamu amati apa aja, banyak cirinya, banyak jenisnya, ya. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Paham, Bu? Paham, Bu. Oke, terima kasih. Dilanjut lagi, Ibu mau tahu tentang apa? Coba fungsinya tadi. Siapa yang bisa? Siapa yang sudah membaca bukunya nih? Silakan. Teks laporan observasi memiliki fungsi atau manfaat bagi diri sendiri maupun orang lain. Fungsinya yang pertama sebagai bahan penelitian, kedua sebagai sumber yang dapat dipercaya, ketiga sebagai laporan tugas dan kegiatan pengamatan, keempat sebagai dokumentasi, kelima sebagai ilmu pengetahuan, keenam menjelaskan dasar penyusunan kebijaksanaan, keputusan, atau pemecahan masalah dalam pengamatan. Iya, betul sekali. Tadi siapa? Adit ya? Yep. Oke, terima kasih Adit. Ini ya, tadi ya fungsinya ya, fungsi LHO. 1, bahan penelitian, lalu didukung dengan sarana dan dokumentasi, ada sumber yang terpercaya, yaitu fakta ya, benar-benar jadi tidak boleh bohong. Ada ilmunya, lalu ada laporannya, itu yang terpenting. Karena laporan tersebut akan menjadi sebuah bahan bacaan kepada orang yang akan nanti membacanya.
Gitu. Ya, dilanjut lagi ada terakhir adanya struktur. Coba siapa yang sudah bisa menyebutkan struktur? Saya, Bu. Silakan. Struktur ada 3. Yang pertama itu pernyataan umum, yaitu terdapat pembukaan, berisi pembuka atau informasi secara umum hal yang akan disampaikan. Bagian ini berisi hal umum tentang objek yang akan dikaji, menjelaskan secara garis besar tentang objek tersebut. Kedua, deskripsi bagian, yaitu terdapat isi, rincian, pembahasan, dan penjelasan secara lebih detail. Yang ketiga, deskripsi manfaat, yaitu berisi fungsi atau manfaat setiap objek yang diamati dalam kehidupan. Iya, terima kasih Kak Lina ya. Nah, ini ya, ada 3. Yang pertama ada pernyataan umum, yang kedua ada di deskripsi bagian, yang ketiga ada deskripsi manfaat. Biasanya pernyataan umum adanya di awal paragraf, sedangkan deskripsi bagian adanya di mana? Di paragraf selanjutnya ya, sebagai paragraf penjelasnya. Nah, terakhir ada deskripsi manfaat, itu biasanya adanya di akhir paragraf. Oke. Nah, Ibu punya sebuah teks di sini. Coba Irma bisa bacakan teksnya. Iya, Bu. Baik, Bu. Ya, silakan. Sampah merupakan material sisa yang tidak diinginkan setelah berakhirnya suatu proses. Sampah dapat bersumber dari alam, manusia, konsumsi, nuklir, industri, dan pertambangan. Sampah di bumi akan terus bertambah selama masih ada kegiatan yang dilakukan oleh baik alam maupun manusia. Sampah dapat dibedakan berdasarkan sifat dan bentuknya. Berdasarkan sifatnya, sampah dibagi menjadi 2, yaitu sampah organik dan anorganik. Sampah organik merupakan sampah yang dapat diuraikan atau degradable, sedangkan sampah anorganik merupakan sampah yang tidak mudah diuraikan atau undegradable. Contoh sampah organik adalah sampah yang mudah membusuk seperti sisa makanan, sayuran, daun-daunan kering, dan sebagainya. Sampah ini dapat diolah menjadi kompos. Sedangkan contoh sampah anorganik adalah sampah yang tidak mudah membusuk seperti plastik, kayu, kaca, kaleng, dan sebagainya. Sampah anorganik didaur ulang oleh industri rumah tangga untuk mengurangi jumlah sampah serta dijadikan sebagai peluang usaha. Berdasarkan bentuknya, sampah dapat dibedakan menjadi sampah padat, cair, alam, konsumsi, manusia, dan radioaktif. Ya. Terima kasih Irma atas telah membacakan teks laporan observasi yang Ibu tampilkan nih. Nah, di sini ada sebuah teks. Kira-kira temanya apa? Ada yang tahu? Yang bisa dijadikan judul apa nih temanya? Dari kalimat pertama sudah ketahuan nih, apa? Sampah. Sampah ya, tentang sampah. Sampah yang ada khususnya yang ada di Indonesia yang begitu banyaknya. Nah, di sini ternyata sampah itu dibagi-bagi, ada pun manfaat dan ada kelebihan dan ada kekurangannya, ya. Nah, di sini tadi yang pertama adalah kita ada menentukan isi. Dari teks ini, Ibu ingin bertanya, isinya apa sih? Ada yang bisa nggak? Coba. Isinya apa? Gandes? Ya, teks tersebut menjelaskan tentang pengertian sampah, jenis sampah, berdasarkan sifat dan bentuknya. Betul sekali. Jadi, teks ini menjelaskan tentang pengertian sampah, jenis, sifat dan bentuknya ya. Nah, ada lagi yang bisa menambahkan? Saya Bu. Ya, Riko, silakan. Menjelaskan manfaat sampah. Menjelaskan sampah, manfaat sampah. Ya, bisa jadi peluang usaha mengubah sampah menjadi barang yang bernilai jual. Betul sekali ya. Jadi di sini ada isi tadi ya, terus ditambah ada manfaatnya. Ada tidak cirinya? Ada, Bu. Ada. Apa coba? Menurut saya itu cirinya itu bersifat fakta sesuai dengan apa yang diamati. Objek yang dibahas itu tunggal, tidak keluar dari objek yang diamati, Bu. Betul sekali, pintar. Ya, jadi manfaatnya ternyata ada juga ya. Nah, di sini. Lalu ada apa lagi nih selain ada manfaat? Tadi ada ciri juga. Lalu ada apa? Struktur. Yang terakhir.
Siapa yang bisa menjelaskan nih strukturnya? Ada nggak nih? Ada, Bu. Ada, silakan Truli. Struktur yang pertama tuh ada pernyataan umum. Nah, menurut saya pernyataan umumnya ada di paragraf pertama, yaitu membahas tentang pengertian sampah secara umum. Ya, itu apanya? Pernyataan umumnya ya. Lalu kalau deskripsi bagiannya, Saya, Bu. boleh, silakan sayang. Menurut saya, untuk deskripsi bagiannya terletak pada paragraf 2 dan 3, karena membahas tentang jenis sampah berdasarkan sifat dan bentuknya, juga disertai dengan contoh. Itu merupakan bagian dari pembahasan tentang sampah. Betul sekali. Yang terakhir ada apa nih? Ada deskripsi manfaat ya. Ada yang bisa? Izin jawab, Bu. Silakan. Kalau deskripsi manfaat terletak pada paragraf keempat, Bu. Penjelasannya tentang sampah didaur ulang dijadikan sebagai peluang usaha, Bu. Betul sekali. Alhamdulillah, berarti Ibu anggap kalian sudah paham semua ya. Dari Ibu kasih satu teks ini, kalian sudah tahu isinya apa, di dalam itu, di dalam isinya cirinya ada apa, manfaatnya ada apa saja, lalu terpenting ada strukturnya ya di situ. Nah, sekarang Ibu mau bagi kelompok, yaitu kelompok 1 ada siapa aja di sini? Ada Alfiah, ada Asrizal, ada Naila, ada Gifari, Irma, Adit, dan Dinda ya, untuk kelompok 1. Gitu. Kelompok 2 dan 3 sudah bisa kalian lihat yang ada di Google Classroom, itu ada kelompok-kelompoknya, roomnya di situ ya, ketahui. Kalian sudah bisa tahu nama-namanya ada siapa saja. Tadi Ibu hanya membacakan yang kelompok 1 saja. Oke? Nah, di sini nanti kalian akan Ibu kasih LKPD sebentar. Ibu apa saja yang akan dinilai, nanti nilainya berapa, kamu sudah bisa menentukan di sini ya. Penilaiannya. Oke. Nah, sekarang Ibu punya tugasnya yang dari LKPD itu, Ibu punya sebuah gambar. Ini adalah tema yang akan kalian kerjakan, tugas kalian untuk mengisi LKPD-nya. Jadi, dari tema ini silakan kalian cari teks laporan observasinya dari internet atau dari buku boleh. Nah, kalian ambil dalam satu teks itu, nanti kalian cari isinya apa, informasi dari gambar ini. Lalu manfaatnya apa, cirinya apa, dan strukturnya. Bisa? Bisa ya? Bisa, Bu. Oke, nah sekarang untuk kelompok 1 masih tetap di link ini, kelompok 2 dan 3 silakan kalian ke link yang sudah Ibu tentukan ya. Nanti kita akan bergabung lagi di link ini ya, link utama. Silakan untuk kelompok 2 dan 3-nya bergabung pada link yang sudah Ibu tentukan ya. Sudah lengkap ya, kelompok 1 ya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 orang ya? Ya, oke. Terima kasih. Nah, untuk kelompok 1, silakan dimulai. Yang memimpin di sini Alfiah. Ya, silakan dimulai. Sebelum memulai, Ibu mau bertanya dulu. Sudah paham dengan tugasnya? Sudah, Bu. Sudah ya. Silakan untuk Alfiah dipimpin kelompoknya. Sekarang kita ditugaskan untuk mengisi LKPD nih. Kita diberi sebuah gambar, sekarang kita cari dulu teks yang berkaitan dengan gambar atau tema yang diberikan. Oke, tadi kan saya udah nyari ya, terus ini udah ketemu. Ini mungkin langsung saya kirim di Classroom aja ya, biar pada lihat gitu. Berarti kalau gitu kita tentuin isi dari teksnya ya sekarang. Oke. Manggis, buah asli Indonesia yang khas. Selain rasa manis dan penampilan yang enak dilihat, buah manggis juga memiliki banyak kandungan yang bermanfaat untuk kesehatan. Kalau manfaatnya dari buah manggis tersebut apa?
Kalau manfaatnya itu di kalangan masyarakat tradisional sendiri, buah manggis dipercaya bisa menyembuhkan beberapa penyakit seperti sariawan, disentri, amandel, abses dengan kemampuan anti peradangan atau antiinflamasi. Hasil penelitian ilmiah menyebutkan bahwa kulit buah manggis sangat kaya akan antioksidan, terutama xanthon, tanin, asam fenolat, maupun antosianin. Pohon dan daun manggis memiliki ciri khas. Tinggi pohon manggis rata-rata mencapai 6-25 meter. Manggis memiliki ciri daun rapat atau rimbun. Duduk daun berlawanan dan tangkai daun pendek. Daun manggis tebal serta lebar. Kalau strukturnya ada nggak? Ada. Pernyataan umum terletak pada paragraf 1. Deskripsi bagian terletak pada paragraf 2 dan 3. Dan deskripsi manfaat pada paragraf 4. Ya, nanti berarti Ibu bisa lihat ya. Tadi ini Ibu juga sambil melihat di Google Classroom yang tadi Asrizal kirimkan, berarti deskripsinya ada di situ. Bisa disimpulkan Alfia dari diskusi kalian ini? Hasil dari kelompok 1 adalah manggis, buah asli Indonesia yang khas selain rasa yang manis dan penampilan yang enak dilihat. Buah manggis juga memiliki banyak kandungan bermanfaat untuk kesehatan, Bu. Manfaat dari buah manggis adalah buah manggis dipercaya bisa menyembuhkan beberapa penyakit seperti sariawan, disentri, amandel, abses dengan kemampuan anti peradangan atau anti-inflamasi. Hasil penelitian ilmiah menyebutkan bahwa kulit buah manggis sangat kaya akan antioksidan, terutama xanthon, tanin, asam fenolat, maupun antosianin. Sedangkan cirinya adalah pohon dan daun manggis memiliki ciri khas. Tinggi pohon manggis rata-rata mencapai 6-25 meter. Manggis memiliki ciri daun rapat, rimbun, duduk daun berlawanan, dan tangkai daun pendek. Daun manggis tebal serta lebar, dan strukturnya pernyataan umum terletak pada paragraf 1. Deskripsinya bagian terletak pada paragraf 2-3. Dan deskripsi manfaat pada paragraf 4, Bu. Nah, berarti itu kesimpulan dari kelompok 1 ya. Nanti silakan perwakilan siapa boleh yang menyampaikan, boleh Irma nanti pas presentasi ya, presentasi dengan kelompok-kelompok 2. Kelompok 2 dan kelompok 3. Oke ya, kalian tunggu dulu di link ini, Ibu akan ke link yang kelompok 2 dan 3 sambil Bu lihat karena rata-rata teksnya sama semua nih, 3 kelompok ini. Gitu, karena mungkin yang gampang dari internet yang keluar langsung ini ya. Gitu. Link apa tadi, Bu? Nah, itu dia. Jadi tahu semuanya ya, gitu. Oke, untuk itu Ibu akan mengundang lagi teman-teman yang kelompok 2 dan 3-nya untuk bergabung lagi di kelompok pertama ini. Udah ya, sudah masuk semuanya ya? Oke, silakan dibacakan Asrizal. Asrizal atau siapa? Mau kelompok 1 untuk mewakili presentasi? Aziza, boleh. Nih kan tadi ini yang sudah kalian kirim ke Google Classroom ya. Sudah Ibu copy ke sini ke Selendia Ibu. Ini teksnya, terus kalian sudah mewarnai nih. Yang warna merah ini apa? Bisa dibantu Ibu? Ini apa? Cirinya ya. Cirinya kalian kasih warna merah, lalu manfaatnya kalian kasih warna biru, ya. Sedangkan warna biru ini ya, yang tulisannya ya berarti manfaat ya. Gue lihat nih. Sedangkan kalau yang ini warna biru ini apa nih? Dalam strukturnya ini apa? Apa kalau di paragraf pertama ada apa? Pernyataan Umum. Pernyataan umum. Sedangkan yang hijau ini, teks kedua dan ketiga ada apa? Definisi? Deskripsi bagian, betul. Terima kasih sudah membetulkan. Lalu yang terakhir ada apa?
deskripsi manfaat, Bu. Deskripsi manfaat. Ayo silakan, siapa kelompok 1 yang mau membacakan lagi supaya kelompok 2 dan kelompok 3 juga mendengarkan nih. Irma, bisa dibacakan, silakan. Nanti diterangkan ya, yang tadi yang seperti tadi Ibu ya, yang mana deskripsi apa pada struktur-struktur bagiannya ya. Yang pernyataan umum, manggis merupakan salah satu tanaman buah asli Indonesia. Manggis adalah jenis pohon hijau abadi dari daerah tropika yang diyakini berasal dari Kepulauan Nusantara. Nah, Ya, pernyataan umumnya. ya. Dilanjut. Nah, lalu untuk deskripsi bagiannya Ada di paragraf berapa? di paragraf kedua. Kedua dan Ketiga. Kedua. ketiga. Terakhir, ada apa? Deskripsi manfaat. Deskripsi manfaatnya. Alfia, ada Alfia? Jadi manfaat buah manggis itu untuk menyembuhkan penyakit, Bu. Terus ciri-cirinya pohonnya tinggi, memiliki daun yang rimbun, tebal, dan juga lebar, Bu. Nah, dan juga lebar. Ini ya hasil dari kelompok 1 ya. Nah, sekarang Ibu mau minta komentar dari kelompok yang lain. Ada siapa? Riko, kelompok berapa Riko? Riko kelompok 2 ya? Iya, Bu. Ya, nah di sini ada 1 yang Ibu rasa masih kurang. Kira-kira apa kok? Dari yang lain, ada yang bisa? Informasi dari teks ini apa? Tadi belum disebutkan oleh kelompok 1. Kelompok 1 baru menyebutkan cirinya, manfaatnya, serta strukturnya. Ya, benar nggak? Benar ya? Benar, Bu. Ya. Sedangkan informasinya apa? Boleh dari kelompok 1 menjawab juga, boleh. Silakan. Truly, coba bisa nggak nih? Oh iya, kalau di hasil penelitian kulit manggisnya juga menyebutkan bahwa kulit buah manggis sangat kaya akan antioksidan, terutama saton, tanin, asam fenolat, maupun antosianin. Jadi informasinya itu bisa menjadi sebuah informasi ya. Ada yang bisa menambahkan? Atau gini ya, jadi informasi pada buah manggis ini adalah buah asli dari Indonesia yang dibahas ya. Terus buah manggis ini mempunyai apa nih? Coba mempunyai apa? Kesimpulannya coba ada yang bisa nggak sebelum Ibu menjawab? Saya, Bu. Ya, silakan Asrizal, bantu Ibu. Pada pembelajaran hari ini kita dapat mengidentifikasikan dari sebuah teks yang di dalamnya terdapat isi, ciri, manfaat, dan struktur pada teks tersebut. Bukan sayang, ini masih informasinya, informasi pada buah manggis ini ya. Ibu bantu ya. Jadi di sini informasinya atau kesimpulannya, ya apa? Informasi dari buah manggis ini 1 informasi yaitu buah manggis ini asli dari Indonesia. Selain rasanya manis dan penampilannya juga enak dilihatnya, buah manggis ini memiliki banyak kandungannya, banyak manfaatnya. Itu informasinya. Oke? Ya, terima kasih untuk kelompok 1, terima kasih juga untuk yang tadi berkomentar dari Riko, lalu tadi ada Truly, ada Asrizal. Terima kasih sudah mau menyampaikan apa yang dibahas pada kelompok 1 ini, kekurangannya dan kelebihannya. Oke, ya. Sampai di sini tadi juga kelompok 2 dan 3 juga sangat bagus dalam penampilannya, dalam berdiskusinya juga sangat baik. Karena rata-rata sama teksnya. Jadi Ibu mengambil kesimpulan sama semua. Baik semua, pekerjaannya pun bagus-bagus ya, semuanya sudah ditandai. Jadi Ibu langsung tahu nih yang mana strukturnya, yang mana cirinya, yang mana manfaatnya.
Oke ya. Terima kasih untuk hari ini nih. Kalian sudah menyelesaikan LKPD-nya. Ya, terakhir Ibu minta kalian menyimpulkan tadi yang sudah dijabarkan oleh Astija. Astija ulangin lagi coba nih. Hari ini kita udah mengidentifikasikan dari sebuah teks yang di dalamnya terdapat isi, ciri, manfaat, dan struktur pada teks. Ya, betul sekali. Jadi itu ya, kalian satu sudah bisa mengidentifikasi isi dan strukturnya. Terpenting dua hal itu ya. Di dalamnya walaupun ada ciri, ada manfaat, ada tujuannya. Oke. Nah, untuk pertemuan selanjutnya kita masih dalam teks LHO, laporan hasil observasi, tapi kalian nanti akan menginterpretasikan teks ini. Di dalamnya. Siapa nih yang lagi rame nih rumahnya ya? Gitu. Nah, di situ kalian masih akan berlanjut untuk prakteknya nanti. Praktek mengembangkannya juga, menyimpulkan dan meringkasnya. Oke, sebelum ditutup pembelajaran kali ini, alangkah baiknya kita kembali. Silakan Astrid pimpin doanya. Oke teman-teman, karena kita hari ini belajar, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat semuanya. Salam untuk keluarga dari Ibu ya. Ibu, terima kasih. Assalamualaikum. Selamat malam. Waalaikumsalam, Bu.